Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, sebanyak 65 kota di seluruh Indonesia mengalami inflasi di atas inflasi nasional pada bulan Maret 2023. Dalam keterangannya, Deputi BPS Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menjelaskan sebanyak 65 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi berdasarkan pulau tertinggi terjadi di Tanjung Pandan, Kota Tanjung, Sorong, Sumeneb, Kupang, dan Parepare. Sedangkan deflasi yang terdalam terjadi di Kota Gunung Sitoli, Bandung, Bima, dan Ternate. Badan Pusat Statistik memaparkan pada bulan Maret sebanyak 65 kota dan kabupaten mengalami inflasi tinggi, sedangkan 25 kabupaten kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Kota Kupang sebesar 1,30%. Komoditas yang menyebabkan inflasi di Kupang meliputi tarif angkutan udara, kontrak rumah, beras, daging babi, kangkung, dan cabai merah. Sementara itu, deflasi terdalam terjadi di Pulau Jawa, yaitu di Kota Bandung dengan angka minus 1,50%. Dari 90 kota IHK, terdapat 65 kota yang mengalami inflasi. Dari 65 kota tersebut, 48 kota diantaranya inflasinya berada di atas inflasi nasional dan 17 kota lainnya berada di bawah inflasi nasional. Pada saat yang sama, sebanyak 25 kota mengalami deflasi. Dari sebaran tersebut bisa dilihat bahwa di Pulau Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan, yaitu sebesar 0,7%. Dan deflasi terdalam terjadi di Kota Gunung Sitoli, yaitu sebesar minus 0,91%. Di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb, yaitu sebesar 0,67%, dan deflasi terdalam terjadi di Kota Bandung, yaitu sebesar minus 1,50%. Pemirsa, sejumlah wilayah melaporkan mengalami penurunan harga beras pada bulan Maret 2023. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan pada bulan Maret dari 90 kota yang dipantau, dilaporkan 29 kota mengalami penurunan harga beras dan 60 kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan tertinggi terjadi di Yogyakarta, Maumere, Luwuk, Manokwari, Palangkaraya, dan Bengkulu. Kenaikan ini disebabkan adanya lonjakan permintaan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan, yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah daerah pada bulan Maret melaporkan adanya kenaikan dan penurunan harga komoditas beras. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 60 kota mengalami kenaikan harga beras. Berdasarkan pulau, kenaikan tertinggi terjadi di Yogyakarta, Maumere, Luwuk, Manowari, Palangkaraya, dan Bengkulu. Sedangkan penurunan harga beras terjadi di 29 kota. Berdasarkan pulau, penurunan terjadi di Kota Loksemawe, Mataram, dan Serang. Terdapat 29 kota yang telah mengalami penurunan harga beras, 1 kota tidak mengalami perubahan, dan 60 kota masih mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras tertinggi tercatat di Luwuk dengan kenaikan sebesar 25,44% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, penurunan harga beras terdalam terjadi di Kota Mataram, yaitu sebesar 8,50% secara man-to-man.
Jika kita lihat secara spasial sebarannya, kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Sumatera, yaitu di Kota Bengkulu sebesar 2,82%. Penurunan terdalam di Pulau Sumatera terjadi di Kota Luk Sumawe, yaitu sebesar minus 3,42%. Kenaikan tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 4,72%. Penurunan terdalam di Pulau Jawa terjadi di Kota Serang, yaitu sebesar minus 4,72%. Kenaikan harga beras terjadi seiring dengan melonjaknya permintaan yang dipengaruhi oleh adanya hari besar keagamaan, yaitu masuknya bulan Ramadan pada bulan Maret 2023. Pemirsa, Badan Amil Zakat Infak Sedekah atau Basis UB membagikan paket sembako kepada anak yatim, lansia, dan janda yang berada di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Direksi Basis Muhammad Koiru Rusdi menjelaskan kegiatan pembagian sembako ini merupakan kegiatan berbagi dari Basis pada bulan Ramadan untuk penerima zakat di sekitar kampus. Pembagian tersebut diharapkan dapat membantu warga sekitar kampus untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan gembira karena memiliki persediaan sembako untuk kebutuhan Ramadan. Basis UB berkomitmen untuk terus menyalurkan dana ZIS kepada yang berhak melalui berbagai program bagi warga sekitar kampus UB. Basis UB membagikan ratusan paket sembako untuk warga sekitar kampus Universitas Brawijaya agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan gembira. Paket sembako tersebut diperuntukkan untuk lansia, janda, dan anak yatim yang sudah terdata. Paket sembako tersebut disalurkan dengan bekerja sama dengan kelurahan seperti Sumbersari, Merjosari, Penanggungan yang berada di sekitar kampus UB. Basis memiliki komitmen untuk membantu warga penerima zakat di sekitar kampus melalui berbagai program. Untuk mengadakan kegiatan penyerahan bantuan ini, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Khoiru selaku direksi dari Basis. Jadi programnya adalah program tahunan dan memang sudah kita lakukan hampir 3 tahun ini, terutama di masyarakat lingkar kampus Universitas Brawijaya ini. Salah satunya adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat di sekitar Universitas Brawijaya ya. Apalagi di dalam kerangka memang syar'i syiar Ramadan saat ini. Jadi ini adalah untuk membantu warga lansia dan juga yatim piatu yang ada di sekitar Universitas Brawijaya dalam kerangka memang memberikan bantuan sesuai dengan asnaf yang ada di zakat kita. Acara pemberian bantuan ini diselenggarakan setiap apa, Pak? Oke, untuk bantuan ini ada beberapa momen ya. Salah satunya adalah seperti saat puasa Ramadan ini dan juga beberapa kegiatan dalam rangka Hari Besar Islam itu juga selalu kita berikan ya. Baik. Program Basis UB saat ini beragam, mulai dari pemberian sembako, permodalan UMKM, khitanan massal, dan pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat Malang. Pemirsa, pemerintah kelurahan yang ada di sekitar kampus UB menyambut baik program Basis UB dalam bentuk pemberian sembako bagi warga mereka yang berhak. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Sumbersari yang hadir dalam pembagian sembako Basis UB. Menurutnya saat ini perekonomian warga terutama lansia dan janda masih belum pulih sehingga pemberian sembako pada bulan Ramadan sangatlah tepat agar warga mereka dapat bergembira dalam beribadah puasa. Program Basis UB selaras dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas kampung lingkar kampus. Penyaluran sembako untuk warga di sekitar kampus mendapat apresiasi dari pemerintah kelurahan yang berada di sekitar kampus. Beberapa kelurahan yang berada di sekitar kampus adalah Ketawang Gede,
Merjosari, Sumbersari, Penanggungan merupakan mitra bagi BAZIS dalam menyalurkan paket sembako. Pemerintah kelurahan memberikan apresiasi program BAZIS karena dapat meringankan perekonomian warga dalam menjalankan ibadah puasa. Pihak kelurahan di sekitar kampus UB memiliki komitmen untuk mendukung berbagai program BAZIS UB yang diperuntukkan untuk warga mereka. Kan di UB untuk bantuan janda rentan dan lansia, ini bisa membantu juga karena kondisi sekarang habis COVID, itu keadaan warga mungkin yang janda-janda itu kan mungkin dengan bantuan ini bisa dimanfaatkan, apalagi menjelang bulan Ramadan dan juga sebentar lagi Idul Fitri, mungkin bisa membantu juga dengan untuk asupan atau gizi. Mungkin kalau dari bantuan dari segi makanan dan juga mungkin dari kalau mungkin yang lain mungkin masih belum tahu kita bantuannya seperti apa. Sementara alhamdulillah sekali saya sebagai Lurah Sumbersari juga terima kasih banyak dengan adanya BAZIS yang diberikan di UB. Hingga saat ini, BAZIS UB memiliki berbagai program pemberdayaan yang diperuntukkan untuk warga sekitar kampus dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mendukung keberadaan Malang Shopping Adventure tahun ke-10 yang berlangsung selama bulan April. Kadis Kopinda Kota Malang Dr. Eko Sri Yuliadi menjelaskan, ajang Malang Shopping Adventure merupakan bentuk dukungan dari pengelola mal untuk merayakan Hari Jadi Kota Malang dan bulan Ramadan. Pemerintah kota mendukung keberadaan event pesta belanja tahunan ini agar dapat meningkatkan perekonomian sektor retail di Kota Malang. Sektor retail diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Malang agar kembali pulih pasca pandemi. Gelaran Malang Fashion Adventure 2023 mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dari sektor retail. Ajang MSA juga bertepatan dengan Hari Jadi Kota Malang dan bulan Ramadan, sehingga dirasakan tepat menjadi pilihan bagi masyarakat agar memiliki banyak pilihan belanja selama bulan April. Keberhasilan Malang Shopping Festival diharapkan mampu meningkatkan penjualan sektor retail mulai dari fashion, perlengkapan rumah tangga, hingga makanan dan minuman termasuk produk UKM. Yang jelas dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kolaborasi, yaitu pengusaha, terutama pengelola pusat belanja yang ada di Malang Raya ini ada 9. Ini adalah bentuk partisipasi dari pusat perbelanjaan yang ada di Malang dalam rangka ulang tahun Kota Malang yang ke-109. Dari kolaborasi ini itu sebenarnya sangat membantu ketika pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Malang, terutama dengan program-program diskon, program-program lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat Malang. Dan ini cukup positif. Dan kemudian terkait dengan UMKM, kami dari pemerintah kota akan selalu berupaya bekerja keras untuk meningkatkan bahwa UMKM ini harus naik kelas. Salah satunya kita harus merubah mindset bahwa UMKM ini tidak hanya di pinggir jalan, tetapi sudah bisa masuk mal, hotel, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kolaboratif antara pengusaha dan pemerintah kota. Malang Shopping Adventure diikuti oleh 9 pusat perbelanjaan di Malang dan Batu dengan memberikan diskon hingga 70% selama 1 bulan penuh.
Masih bersama dengan News Point, pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang merilis titik penukaran uang rupiah masa Idul Fitri 2023. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang akan melayani penukaran uang rupiah dari tanggal 8 hingga 13 April 2023 yang berlokasi di Gedung Kartini, Jalan Tangkuban Perahu nomor 18, Kota Malang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang membuka kas penukaran uang rupiah untuk menyambut masa Idul Fitri. Penukaran rupiah 2023 kali ini, Bank Indonesia membuka 1.600 kuota penukaran. Penukaran wajib membawa KTP asli milik pribadi dan dapat langsung hadir tanpa melakukan pendaftaran di website Pintar terlebih dahulu. Nilai penukaran maksimal Rp3.800.000 untuk satu transaksi dan khusus untuk transaksi di Bank Jatim, Jatim Syariah, dan BRI, masyarakat bisa menggunakan QRIS untuk penukaran. Pemirsa, Bank Indonesia yang menaungi seluruh perbankan umum menggelar penukaran uang menjelang Idul Fitri dalam waktu dekat. Sejumlah 109 outlet disiapkan untuk melayani masyarakat yang akan menukarkan uang pecahan besar ke pecahan yang lebih kecil untuk dibagikan di masa Idul Fitri. Gelar layanan bersama penukaran uang di Gedung Kartini, Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Malang juga membuka layanan penukaran dengan perbankan umum yang akan dimulai tanggal 10 hingga 18 April 2023. Wilayah Malang Raya akan tersedia di 109 outlet yang akan menyediakan penukaran pecahan kecil mulai dari pecahan 1.000 hingga pecahan 20.000. Dan berikut adalah perbankan umum beserta alamat yang akan melayani penukaran uang pecahan. Pemirsa, pada bulan Ramadan, setiap muslim diharapkan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan dakwah. Dekan FTP Profesor Yusuf Hendrawan menjelaskan bahwa dakwah merupakan amalan yang disyariatkan dan termasuk dalam fardu kafiyah. Kegiatan dakwah tidak perlu harus melakukan kegiatan ceramah. Kegiatan dakwah juga bisa dilakukan seperti keseharian masing-masing setiap individu, seperti melakukan sholat, memakan makanan yang halal, dan melakukan puasa. Setiap umat muslim dituntut untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta diharapkan lebih semangat dan berpartisipasi dalam melakukan dakwah dimanapun ia berada. Dakwah bisa dilakukan di dalam negeri, bahkan terlebih dalam dunia internasional. Kegiatan dakwah dan amar ma'ruf merupakan sebuah prasyarat dalam membangun khairun ummah, yang mana ketika umat manusia tidak mau melakukan dakwah, maka akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Dengan melakukan dakwah, maka akan mendapatkan beberapa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah tidak perlu yang susah-susah ya, artinya dalam perilaku kita misalkan ya. Misalkan saya dulu di Jepang ya, sholat ya di tempat yang terlihat atau apa, nanti akan ada yang tanya itu ngapain gitu di situ ya. Kita jelaskan bahwa kita ini sholat ya, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di situ. Kemudian pada saat pertemuan ya dengan grup riset dan lain sebagainya, mereka ini harus kita pesan makanan yang halal. Makanan yang halal itu apa? Nah, itu jadi satu peluang pertanyaan lagi untuk kita menjelaskan ya bahwa halal itu seperti ini. Mungkin nanti ada lagi misalkan di bulan puasa gitu ya. Orang luar negeri mungkin melihat ya kita tidak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.